Pacaran beda usia, emang suatu hal yang menarik lah buat kita bahas. Apalagi hal ini tuh merupakan hal yang termasuk kontroversial, entah dari sisi norma kemanusiaan, adat, apalagi agama ya kan. Di Indonesia sendiri pun udah banyak lah hal yang kayak gini tuh terjadi cuy. Dan udah banyak banget yang viral. Kalian mungkin banyak lah ya yang udah tahu. Green Chair, sebuah film lawas dari Korea Selatan. Ya nggak lawas-lawas banget sih, tahun 2005 cuy. Film ini tuh menarik banget dan sangat seru lah buat kita tonton bareng-bareng. Ya udah kalau gitu, langsung aja ya kita mulai filmnya. Seorang janda bening yang berusia 30 tahunan lah, terpincut sama seorang bocah remaja bernama Seo Hyun. Kim pun memaksa Hyun untuk bercocok tanam cuy. Singkat cerita, hal ini pun ketahuan sama polisi setempat. Dan menurut undang-undang di Korea Selatan, Kim ini bersalah karena melakukan cocok tanam dengan anak di bawah umur. Hyun sendiri tidak merasa kalau dirinya ini dipaksa atau dilecehkan. Justru, Hyun merasa enak dan menikmati percangkulannya dengan Kim. Singkat cerita, Kim ini tuh terbebas dari penjara. Di luar penjara, udah banyak banget lah wartawan yang siap mengajukan pertanyaan ke Kim. Tapi tidak ada yang digubris satupun. Kecuali Hyun yang datang menjemput Kim di luar penjara. Mereka pun akhirnya berpelukan dan pulang bareng. Di perjalanan, Kim merasa lapar. Mereka pun mampir buat makan hoka-hoka bento cuy. Di saat makan, mereka berdua pun langsung menyosor. Tapi, adegan mereka nih sempet-sempetnya difoto sama seorang jurnalis cuy. Jadi, si jurnalis ini tuh mencoba merayu Hyun dan Kim untuk memberikan dirinya meliput kisah percintaan mereka. Yang nantinya bisa diangkatlah menjadi novel atau bahkan dibuat film. Hal ini pun berbuah sebuah gaplokan dari Hyun ke jurnalis ini cuy. Hyun dan Kim pun langsung pergi meninggalkan si jurnalis. Di mobil, Kim mulai mengendus-ngendus Hyun karena dia nih udah kangen banget kayaknya dengan geprekan si Hyun. Hyun pun udah sadar lah apa yang diinginkan Kim. Akhirnya, mereka pun langsung tancap gas untuk memulai kembali kisah cinta mereka di sebuah kamar hotel. Mereka pun langsung mencoba lah berbagai gaya dan posisi sampai mereka puas dan kecapean. Kelar bercocok tanam dan sudah bosan, mereka pun langsung check out dari kamar hotel dan melanjutkan perjalanan. Tapi, di parkiran, Kim ini tuh mulai lelah lah dengan sifat kekanak-kanakan dari Hyun. Ya namanya juga masih remaja gitu kan. Hyun pun ditinggalin gitu aja di parkiran mobil. Singkat cerita, Kim pulang ke rumahnya. Dia pun disambut sama teman serumahnya yang bernama Jen. Walaupun kesel sama Hyun, Kim pun masih sempet-sempetnya menelpon Hyun untuk memberitahu kalau dia nih udah pulang ke rumah. Tapi ternyata Hyun udah ada di rumahnya juga dong. Kim pun masih marah-marah sama Hyun. Kim ini menganggap Hyun seorang playboy dan Kim cuma dipakai mainannya doang. Sedangkan bagi Hyun, dia nih beneran demen sama Kim. Entahlah cuy. Mereka pun makan bertiga, Hyun, Kim, dan Jen. Pas malam harinya, Kim pun menceritakan sensasi digeprek sama Hyun. Jin pun terlihat sangat antusias mendengarkan ceritanya Kim cuy. Jin pun mempersilahkan kalau Hyun mau tinggal di rumah itu dan mereka tinggal bareng-bareng. Hari-hari berikutnya, Hyun dan Kim pun menjalani aktivitas secara terpisah. Ditambah lagi, Kim harus menjalani masa bakti sosial sebagai ganti hukuman penjaranya cuy. Jadi, Kim ini tuh disuruh menjadi perawat di rumah sakit jiwa. Dia pun menangani orang-orang yang mempunyai gangguan mental. Sewaktu di jalan pulang, Hyun ini tuh diteror lah sama seorang wanita misterius. Karena kesel, Kim pun mengambil HP-nya Hyun dan melempar dari kaca mobil. Tapi, Kim langsung menyuruh Hyun untuk memberhentikan mobilnya dan mencari HP-nya yang baru dilempar. Mereka berdua pun corat-marut mencari HP-nya di pinggir jalan cuy. Asli, ini mah gokil banget lah mereka berdua. Sama-sama edan. Di rumah, mereka bertiga nih banyak menghabiskan waktu untuk membuat kesenian seperti cangkir, minuman, dan sejenisnya. Mereka pun sambil bercerita dan saling sharing. Sampailah saat Jen
tidak sengaja nih masuk ke kamar mandi saat Hyun lagi mandi. Cuman karena Jin ini agak buram matanya, jadi dia ini tidak bisa melihat roti sobeknya Hyun. Selanjutnya, Jin pun sudah mulailah membayangkan lakukan tubuhnya Hyun coy. Ya gimana ya, si Jin sama Kim ini kan sama-sama janda. Terus Kim sering banget lah menceritakan adegan-adegan bercocok tanam dia sama Hyun. Ya tentu aja nih ngebuat Jin jadi ikut kepikiran juga dong. Singkat cerita, Hyun dan Kim pun lanjut lagi menghabiskan malam demi malam dengan bercocok tanam terus. Hari-hari berikutnya, mereka bertiga pun banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Dari makan bareng dan melakukan pekerjaan bareng-bareng cuy. Keesokan harinya, Hyun pun datang ke rumah sakit jiwa untuk menemani Kim yang lagi bertugas. Hyun pun membantu Kim untuk merawat para pasien-pasien yang membutuhkan perlakuan khusus. Sampailah salah satu pasien itu ngamuk dan menarik celana dalamnya Kim. Untung aja ada Hyun yang bisa melerai Kim dari pasien itu. Sepulang dari rumah sakit, Hyun pun langsung membelikan celana dalam buat Kim. Tapi tidak lupa untuk diseruput dulu sama Hyun. Dan mereka berdua pun sudah mulai berani belak-belakan menjalani hubungan di depan publik. Dari jalan bareng dengan pegangan tangan sampai suap-suapan di restoran. Abis dari restoran, mereka pun lanjut ke klub dansa melakukan hal-hal layaknya anak muda lah. Tapi di sana mereka ini ketemu lagi sama jurnalis di awal film tadi. Yang sepertinya dia ini tidak kapok-kapok untuk meliput kisah cintanya Kim dan Hyun. Habis berjoget-joget, Kim dan Hyun pun mampir ke warung tenda untuk menikmati soju di malam hari. Mereka pun bergelayutan seperti tidak peduli lah dengan orang-orang di sekelilingnya cuy. Iya dah siap. Tapi kebahagiaan mereka ini tiba-tiba terpotong oleh telepon dari rumah sakit jiwa yang memberitahu Kim kalau pasien yang dia jaga melarikan diri. Alhasil, Kim pun dimarahin dong sama dokter. Dia pun diingatkan kalau Kim harus serius menjaga pasien karena sebagai pengganti hukumannya dia di penjara. Jadi dia nih nggak bisa lah seenak-enaknya menjaga pasien, apalagi dia ngebawa Hyun ke rumah sakit buat pacaran. Karena banyak omong, dokternya pun digaplok dong sama Kim. Kim yang udah agak stres dari awal, meminum obat tidur cuy. Jadi dia nih udah nggak sadar selama 2 hari. Ya sudah tentu hal ini membuat Hyun khawatir. Tapi dirinya malah ditenangin sama Jin. Singkat cerita, Kim pun akhir terbangun dari tidur panjangnya. Jin pun mempunyai ide untuk merayakan ulang tahunnya Hyun dengan mengundang keluarganya Hyun, mantan suaminya Kim, dan orang-orang lain. Mereka pun berkumpul dan saling beradu argumen. Apakah hubungan Kim dan Hyun ini pantas atau tidak? Ini nih yang menarik dari film ini cuy. Jadi masing-masing orang memberikan pendapatnya dari berbagai sudut pandang. Orang tuanya Hyun pun mendukung, begitu juga dengan ibunya Kim. Tapi tidak dengan mantan suaminya Kim dan dokter di rumah sakit jiwa. Film ini pun berakhir dengan ending yang bahagia buat Kim dan Hyun. Mereka pun bisa bebas bercocok tanam sesuka mereka, semau mereka, suka-suka mereka lah gayanya kayak gimana pun. Sedangkan buat Jin, ya cuma bisa duduk, termenung, membayangkan gimana rasanya digeprek sama anak muda kayak Hyun. Adegan vulgarnya banyak banget cuy, asli. Awalnya gue nih nonton film ini, gue kira ya sama aja lah kayak film semi-semi biasa, kayak film lainnya. Apalagi kan temanya ini agak-agak kontroversial ya kan. Cuman ngelihat endingnya, gue jadi kaget gitu kan. Karena ya gimana ya, kita nih gak bisa lah ngejudge apakah yang dilakukan Hyun sama Kim ini baik atau buruk. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih gimana? Menurut kalian apakah yang dilakukan Kim dan Hyun ini baik ataukah buruk atau seperti apa? Coba deh tulis di kolom komentar karena gue penasaran banget asli. Mereka berdua nih dari awal memang mempunyai latar belakang yang agak menarik. Kim, seorang perempuan yang gagal dalam rumah tangga, membuat dirinya ini takut lah dalam mempunyai hubungan serius lagi dengan laki-laki lain. Makanya dia ini lebih memilih icip-icip bocah remaja, sekali pakai terus ganti.
Sedangkan bagi Hyun, inilah pertama kalinya begituan ya sama si Kim. Hal inilah yang membekas di Hyun dan membuat akal sehatnya jadi hilang cuy. Gue selalu berharap kalian bisa mendapatkan makna positif di setiap video gue cuy. Dan selalu ingat, ini cuma hiburan. Jangan lupa buat subscribe, like, share ke teman-teman kalian, supaya next video nih kita nih masih bisa nonton bareng-bareng lagi. Gua cabut, dan bye-bye.